Dahulu kala, ketika bumi baru saja diciptakan, semua hewan berjalan di tanah. Tidak ada satupun yang bisa terbang di langit. Langit tampak sepi, hanya awan yang melayang-layang tanpa teman. Di sebuah lembah hijau, hiduplah seekor hewan kecil bernama Bina, anak perempuan dari keluarga ayam hutan. Bina suka berlari ke puncak bukit dan memandangi langit biru. Indah sekali langit itu. Andai aku bisa bermain di atas awan, katanya setiap hari. Ibu Bina selalu tertawa lembut. Bina, langit bukan tempat untuk kita. Kita diciptakan untuk berjalan di bumi. Tapi Bina tidak pernah berhenti bermimpi. Setiap pagi, ia melompat ke batu tertinggi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berpura-pura terbang. Suatu sore, saat hujan berhenti dan pelangi muncul, datanglah nenek angin, seorang peri tua yang berkelana membawa kabar dari langit. Ia melihat Bina melompat-lompat sendirian. "Anak kecil, kenapa kau mencoba melompat ke langit?" tanya nenek angin. Bina menjawab dengan polos, "Aku ingin tahu bagaimana rasanya melihat bumi dari atas." Nenek angin tersenyum, "Keinginanmu indah, tapi untuk terbang, tidak cukup hanya berani. Kau harus punya hati yang ringan dan tidak serakah." Bina mengangguk, tapi dalam hati ia berkata, "Aku bisa melakukannya." Malam itu, nenek angin datang dalam mimpi Bina. Ia meniupkan angin lembut ke arah punggungnya, dan 2 helai bulu emas tumbuh dari bahunya. Saat ia membuka mata, ia benar-benar punya sayap. Dengan gembira, Bina mengepakkan sayapnya. Ia melayang, naik ke atas pohon, lalu ke atas awan. "Wah, aku bisa terbang," serunya. Namun, ketika ia melihat desa dari atas, muncul rasa sombong di hatinya. "Hahaha, sekarang aku lebih tinggi dari siapapun. Tidak ada yang sehebat aku." Ia menertawakan hewan-hewan lain yang berjalan di bawah. "Terlalu lambat kalian. Lihat aku penguasa langit." Melihat kesombongan itu, nenek angin kembali turun. "Bina, aku memberimu sayap agar kau bisa melihat keindahan, bukan untuk menyombongkan diri." Tapi Bina tak peduli. Ia terus terbang makin tinggi, mengejar matahari. Hingga tiba-tiba, angin besar datang. Sayapnya mulai goyah, dan ia kehilangan keseimbangan. "Aku tak bisa turun, tolong!" teriaknya. Nenek angin lalu menahan badai dan berkata, "Setiap makhluk yang melupakan rasa syukur dan rendah hati akan jatuh. Kau lupa berterima kasih atas anugerah ini. Tapi karena hatimu dulu tulus, aku akan memberimu kesempatan." Ia menepuk sayap Bina dengan lembut. "Mulai hari ini, kau akan tetap memiliki sayap, tapi gunakanlah dengan rasa syukur. Kau dan keturunanmu akan terbang di langit untuk menyebarkan benih kehidupan dan keindahan dunia." Angin pun berhenti. Bina terbang pelan kembali ke lembah. Ia menunduk penuh penyesalan, bersyukur atas kesempatan kedua, dan berjanji akan menggunakan sayapnya untuk kebaikan. Sejak hari itu, Bina menjadi burung pertama di dunia. Ia terbang bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk membantu bumi, menyebarkan biji-bijian, menghibur hutan dengan nyanyiannya, dan menjadi sahabat bagi langit. Dan dari Bina lah lahir berbagai jenis burung, ada yang kecil dan cepat, ada yang besar dan gagah, tapi semuanya membawa warisan yang sama. Terbanglah tinggi dengan rasa syukur, dan jangan pernah lupa untuk tetap rendah hati. Sampai sekarang, setiap kali burung terbang di langit dan bernyanyi lembut, itu dipercaya sebagai pesan dari Bina, si burung pertama, yang mengingatkan kita semua agar selalu bersyukur dan tidak sombong.